Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Satrio di channel Serat Nusantara. Kali ini saya akan menceritakan sebuah babat sejarah yang ada di Nusantara tentang sebuah kewalian, yaitu yang kita kenal adalah Wali Songo. Cuma kali ini saya akan mengisahkan salah satu dari Wali Songo, yaitu Kanjeng Sunan Gunung Jati atau yang kita kenal dengan Syekh Syarif Hidayatullah. Nah, untuk kawan-kawan atau pecinta Serat Nusantara yang ingin mengetahui sejarah lainnya, silakan tulis di kolom komentar. Maka kita akan menceritakan babat sejarah yang ingin Anda ketahui. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe pastinya. Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah adalah satu-satunya wali yang menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Sunan Gunung Jati dilahirkan tahun 1448 Masehi. Ayahnya adalah Syarif Abdullah bin Nur Alam bin Jamaluddin Akbar, seorang mubalik dan musafir besar dari Gujarat, India, yang sangat dikenal sebagai Syekh Maulana Akbar. Syekh Maulana Akbar adalah putra Ahmad Jalal Syah putra Abdullah Khan, putra Abdul Malik putra Alwi, putra Syekh Muhammad Sahib Mirbat, ulama besar di Hadramut, Yaman, yang silsilahnya sampai kepada Rasulullah SAW melalui cucunya Imam Husain. Sedangkan ibu Sunan Gunung Jati adalah Nyari Rara Santang atau Sarifah Mudaim, yaitu putri dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari Nyai Subang Larang. Nah, yang merupakan adik dari Kian Santang, Pangeran Walang Sungsang, yang bergelar Cakrabuana atau Cakrabumi atau Mbahku Cirebon Girang, yang berguru kepada Syekh Datu Kafi yang seorang mubalik asal Baghdad bernama asli Idafi Mahdi bin Ahmad. Sunan Gunung Jati berguru kepada Syekh Tajuddin Al-Kubri dan Syekh atau Lahi Sajili di Mesir. Kemudian ia ke Baghdad untuk belajar tasawuf. Pada usia 20 tahun, Syekh Syarif Hidayatullah pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu. Setelah selesai menuntut ilmu pada tahun 1470, dia berangkat ke Tanah Jawa untuk mengamalkan ilmunya di sana. Nah, Syarif Hidayatullah muda bersama ibunya disambut gembira oleh Pangeran Cakrabuana. Syarif Hidayatullah dan ibunya Syarifah Mudaim datang di negeri Caruban Larang, Jawa Barat pada tahun 1475. Sesudah mampir terlebih dahulu di Gujarat dan Pasai untuk menambahkan pengalaman. Beliau disambut gembira oleh Pangeran Cakrabuana dan keluarganya. Syarifah Mudaim minta agar diizinkan tinggal di Pasumbangan Gunung Jati, dan di sana mereka membangun pesantren untuk meneruskan usahanya dari Syekh Datu Kafi, gurunya Pangeran Cakrabuana. Yang karena itu Syekh Syarif Hidayatullah dipanggil menjadi Sunan Gunung Jati. Lalu ia dinikahkan dengan putri Cakrabuana, yaitu Nyi Pakungwati. Kemudian dia diangkat menjadi Pangeran Cakrabuana, yaitu pada tahun 1479. Dengan diangkatnya ia sebagai pangeran, dakwah Islam dilakukannya melalui diplomasi dengan kerajaan lain. Selanjutnya yaitu pada tahun 1479
karena usianya sudah lanjut, Pangeran Cakrabuana menyerahkan kekuasaan negeri Caruban kepada Syekh Syarif Hidayatullah dengan gelar Susuhunan, artinya orang yang dijunjung tinggi. Disebutkan pada tahun pertama pemerintahan Syekh Syarif Hidayatullah berkunjung ke Pajajaran untuk mengunjungi kakeknya, yaitu Prabu Siliwangi. Syarif Hidayatullah kemudian melanjutkan perjalanan ke Serang. Penduduk Serang sudah ada yang masuk Islam karena banyak saudagar dari Arab dan Guzarat yang sering singgah ke tempat itu, dan kedatangan Syekh Syarif Hidayatullah disambut baik oleh Adipati Banten. Bahkan Syarif Hidayatullah dijodohkan dengan putri Adipati Banten yang bernama Nyi Kawungten. Dari perkawinan inilah kemudian Syekh Syarif Hidayatullah dikaruniai seorang putranya, itu Nyi Ratu Winaondan, Pangeran Sebakingking. Nah, pada usia 89 tahun, Sunan Gunung Jati mundur dari jabatannya untuk hanya menekuni dakwah. Kekuasaannya itu diserahkan kepada Pangeran Pasarean. Pada tahun 1568 Masehi, Sunan Gunung Jati wafat dalam usia 120 tahun di Cirebon. Ia dimakamkan di daerah Gunung Sembung, Gunung Jati, sekitar 15 km sebelum kota Cirebon dari arah barat. Nah, cara penyebaran Islam dari Sunan Gunung Jati dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa, Sunan Gunung Jati tidak bekerja sendirian. Sunan Gunung Jati sering ikut bermusyawarah dengan anggota para wali lainnya di Masjid Demak. Bahkan disebutkan beliau juga membantu berdirinya Masjid Demak. Dari pergaulannya dengan Sultan Demak dan para wali lainnya, ia akhirnya Syekh Syarif Hidayatullah mendirikan Kesultanan Pangkuwati di Cirebon, dan ia memproklamirkan diri sebagai raja yang pertama dengan gelar Sultan. Nah, pada era Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal dengan gelar Sunan Gunung Jati, dapat dikatakan sebagai era keemasan atau Golden Age dari perkembangan Islam di Cirebon. Sebelum Syekh Syarif Hidayatullah, Cirebon dipimpin oleh Pangeran Cakrabuana, yaitu pada tahun 1447 sampai 1479, merupakan rintisan pemerintahan yang berdasarkan asas Islam. Dan setelah Syekh Syarif Hidayatullah, pengaruh para penguasa Cirebon masih berlindung di balik kebesaran nama Syarif Hidayatullah. Dengan berdirinya kesultanan tersebut, Cirebon tidak lagi mengirim upeti kepada Pajajaran yang biasanya disalurkan lewat Kadipaten Galuh. Nah, tindakan ini dianggap sebagai pembangkangan oleh Raja Pajajaran. Nah, Raja Pajajaran tak peduli siapa yang berdiri di balik Kesultanan Cirebon itu, maka dikirimnya pasukan prajurit pilihan yang dipimpin oleh Ki Jagabaya. Tugas mereka adalah menangkap Sunan Gunung Jati yang dianggap lancang atau mengangkat diri sebagai raja tandingan Pajajaran. Tapi usaha ini tidak berhasil karena Ki Jagabaya dan anak buahnya malah tidak kembali ke Pajajaran. Mereka masuk Islam dan menjadi pengikut Sunan Gunung Jati. Dengan bergabungnya prajurit dan perwira pilihan ke Cirebon, maka makin bertambah besarlah pengaruh Kesultanan Pakungwati tadi. Daerah-daerah lain seperti Surantaka, Japura, Wanagiri, Telaga, dan lain-lain menyatakan diri menjadi wilayah Kesultanan Cirebon. Lebih-lebih dengan diperluasnya Pelabuhan Muara Jati, maka bertambah besarlah pengaruh Kesultanan Cirebon. Sunan Gunung Jati di lingkungan masyarakatnya selain sebagai pendakwah juga berperan sebagai politikus, pemimpin, dan juga berperan sebagai budayawan. Pemilihan Cirebon sebagai pusat aktivitas dakwahnya Sunan Gunung Jati tidak dapat dilepaskan hubungannya dengan jalur perdagangan. Demikian juga telah dipertimbangkan dari aspek sosial, politik, ekonomi, nilai geostrategis, geopolitik, dan geoekonomi yang menentukan keberhasilan penyebaran Islam selanjutnya. Nah, itulah sejarah singkat daripada Kanjeng Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah yang kita kenal sebagai salah satu wali songo di Nusantara, yang salah satunya adalah penyebar agama Islam yang memiliki sebuah nilai politik, nilai budaya, dan
ragam di Cirebon yang sehingga dapat kita kenang dan kita terus pelajari dan menutur tapak tilas yang pasti Anda bisa datang ke Cirebon melalui kisah-kisah pendalamannya. Banyak sekali sejarah yang luar biasa tentang siapa sebetulnya Kanjeng Sunan Gunung Jati, bagaimana cara penyebarannya. Itu sangat banyak informasi yang bisa Anda dapatkan di Cirebon. Nah, untuk kalian yang ingin mengetahui kisah lainnya, jangan lupa silakan di kolom komentar. Terima kasih, saya Satrio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.